mahasiswa dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 5. Di sini saya akan membuat sebuah video terkait konsep dasar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang mana video ini akan saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, terkait konsep dasar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, saya akan membagi ke dalam 4 submateri. Yang pertama, pengertian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kedua, tujuan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga, ruang lingkup pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan terakhir ialah manfaat dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik, yang pertama ialah pengertian dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, sebelum kita mengetahui hakikat dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, kita harus mengetahui dulu apa itu pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, dan pendidikan kesehatan. Baik, yang pertama ialah pendidikan jasmani, di mana pendidikan jasmani ini diartikan sebagai suatu proses pendidikan dari seseorang individu atau anggota kelompok yang dilakukan secara sadar dan sistematis. Kemudian pendidikan olahraga, di mana pendidikan olahraga ini diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk membina anak agar dapat menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Dan terakhir ialah pendidikan kesehatan, di mana pendidikan kesehatan ini diartikan sebagai sebuah proses belajar. Maksudnya adanya perkembangan atau perilaku yang lebih baik yang ada pada diri individu tersebut. Jadi, setelah kita mendengarkan penjelasan yang tadi saya sampaikan, maka hakikat dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ialah sebagai suatu proses yang menunjukkan pada aktivitas fisik dalam menyempurnakan manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Itu untuk pembahasan yang pertama. Untuk yang pembahasan yang kedua ialah tujuan dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, di mana tujuan dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini dibagi ke dalam 4 golongan kategori. Nah, yang pertama ada perkembangan fisik, yang kedua ada perkembangan gerak, yang ketiga perkembangan mental, dan terakhir perkembangan sosial, di mana perkembangan tersebut tentu memiliki ciri khas tersendiri, makanya digolongkan ke dalam 4 golongan. Baik, yang ketiga ialah ruang lingkup dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, pada ruang lingkup ini terbagi ke dalam 7 bagian. Yang pertama, ada permainan dan olahraga, di mana pada permainan dan olahraga ini meliputi seperti permainan sepak bola, permainan bola voli, permainan bulu tangkis, dan permainan-permainan lainnya. Yang kedua, ada aktivitas pengembangan. Nah, pada aktivitas pengembangan ini meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, serta postur bentuk tubuh. Dan yang ketiga ialah aktivitas senam. Nah, aktivitas senam ini meliputi seperti ketangkasan dengan alat, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan sederhana, serta senam lantai juga termasuk ke dalam aktivitas senam ini. Kemudian ada aktivitas ritmik. Nah, tentu aktivitas ritmik ini tidak jauh berbeda dengan yang namanya aktivitas senam. Namun, pada aktivitas ritmik ini dilakukan dengan pola irama, di mana aktivitas ritmik ini meliputi seperti senam pagi, senam SKJ, senam aerobik, dan berbagai senam lainnya. Kemudian ada aktivitas air, di mana aktivitas air ini seperti renang, keselamatan dalam air, keterampilan gerak di air, dan lainnya. Kemudian ada yang namanya pendidikan di luar kelas. Nah, menurut saya sih ini merupakan ruang lingkup yang sangat menarik karena pendidikan ini dilakukan di luar kelas. Nah, kegiatan ini meliputi piknik, mengenali lingkungan, terus mendaki gunung, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang berada di luar kelas. Dan yang terakhir ialah kesehatan, di mana kesehatan ini adanya penanaman budaya sehat yang dilakukan kepada anak agar dapat mengetahui bagaimana sih budaya sehat yang sewajarnya yang sebaiknya dilakukan oleh anak tersebut. Dan yang terakhir ialah pembahasan kita manfaat dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, di sini saya akan menyampaikan 3 manfaat yang bisa dirasakan. Yang pertama, bisa membantu siswa untuk melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, bisa membantu siswa untuk yang awalnya tidak tahu terkait kesehatan, melalui pendidikan tersebut mereka menjadi mengetahuinya.
Dan yang terakhir, dari kegiatan tersebut, dari kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan itu, siswa akan menumbuhkan rasa persaudaraan, rasa tanggung jawab, serta dapat menjaga kesehatannya. Mengapa hal demikian? Karena dalam prosesnya itu terdapat beberapa kegiatan yang di dalamnya dapat mempererat tali persaudaraannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.